minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 96. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana alibi dan argumen kita ketika ada yang menyatakan bahwa kita menyembah Ka'bah atau menyatakan bahwa Ka'bah itu berhala. Kita sudah ada 7 alasan di mana kita tidak menyembah Ka'bah, dan itu ditegaskan lagi di dalam ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi penegasan ini adalah sungguhnya rumah atau tempat ibadah. Jadi hanya sebuah sarana ya. Bukan tujuan atau titik menyembah, tapi sebuah sarana menyembah. Bahwa tempat ibadah yang pertama dibangun itu adalah tempat ibadah yang ada di Makkah, yakni Ka'bah. Ka'bahnya loh ya, bukan Masjidil Haramnya loh ya, beda. Karena Ka'bah itu bagian dari Masjidil Haram. Ka'bahnya yang dimaksud di sini adalah Ka'bahnya, karena Ka'bah dulu itu memang ada di tengah-tengah gurun ya, ada di tengah-tengah gurun, ya nowhere lah, tidak ada yang peduli, karena bahkan di zaman Nabi Ibrahim, terutama di kisah ketika Ibu Hajar ditinggalkan sendiri di Mekah itu, ya nama itu belum nama Mekah ya, hanya sebuah titik koordinat saja yang tidak ada siapapun di sana. Bahkan Ka'bah saat itu pun sudah, yang tersisa mungkin hanya pondasi, tinggal puing-puing ya. Karena seperti kemarin sudah kita bahas, bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk memugar atau membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah memang sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Dan lulu lantak ketika ada banjir di zaman Nabi Nuh. Ya, banjir di zaman Nabi Nuh. Lulu lantak itu kemudian entah sekian ribu atau sekian belas ribu tahun, wallahu a'lam, di zaman Nabi Ibrahim Allah perintah untuk memugar kembali. Nah, Ka'bah itu penegasannya bahwa dia bukan berhala, bukan tempat disembah, bukan sesuatu untuk disembah, tapi tempat untuk menyembah. Beda ya. Bukan sesuatu untuk disembah, tetapi sesuatu tempat untuk menyembah. Jadi tegaskan ini dalam mubarakau wa hudal lil alamin. Dia diberkahi sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk. Kemarin satu di antara argumen yang kita sampaikan kalau ada orang mengatakan bahwa itu adalah berhala, tempat kita menyembah. Satu di antaranya adalah sebenarnya Ka'bah itu hanyalah arah kiblat. Ya, kiblat. Yang namanya kiblat ya cuma sekedar arah. Jadi ayo kita menghindarkan diri dari seringkali kemudian ada yang Ka'bah itu batunya begini, batunya begitu, jangan ya. Artinya kita menjauhkan diri dari
hal-hal yang sifatnya klinik lah. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan batu Ka'bah itu nanti bisa menyembuhkan penyakit stroke. Tidak ada hadis begitu. Nabi Muhammad juga nggak pernah ngapa-ngapain dengan Ka'bah ya. Nggak pernah juga misalnya menyiramkan air lalu airnya ditadai kemudian nanti dipakai untuk berobat. Nggak pernah. Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Demikian pula para sahabat. Sehingga ayo kita menjadikan Ka'bah itu seperti apa yang Allah firmankan, seperti apa yang Quran telah sampaikan petunjuk, yakni wahudan. Sebagai petunjuk, terutama petunjuk arah kita di dalam melakukan ritual sholat. Sementara sholat sendiri, ritual itu menyembah Allah. Fihi ayatun. Di dalamnya ada terdapat tanda-tanda. Nah, wallahu a'lam, tanda-tanda ini di samping sebagai tanda titik koordinat seluruh umat manusia, terutama Islam, untuk mengarahkan wajahnya saat sholat, apakah ada tanda-tanda bayinatun yang jelas ini seperti apa? Satu di antara itu adalah maqamu Ibrahim, batu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Jadi ada beberapa tafsir yang menyatakan, zaman kalau ke Ka'bah, ya, kalau ke Ka'bah itu yang dimaksud maqamu Ibrahim itu bukan kok makam Ibrahim, bukan ya. Maqamu Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim dulu. Ada yang menyatakan tatakan batu tempat Nabi Ibrahim menata Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim menata Ka'bah itu kan dibantu oleh Ismail ya. Jadi dibantu oleh Ismail dan di situ batu yang dipakai untuk kayak pijakan untuk menempatkan batu bata lebih di atas lagi. Nah, di situ ada makom Ibrahim. Jadi kalau dalam sejarahnya makom bukan makam ya. Makom Ibrahim adalah tempat berpijak saat membangun Ka'bah ya. Awalnya batu itu menempel di dinding Ka'bah, tapi kemudian dijauhkan dari dinding Ka'bah beberapa meter pada masa Umar bin Khattab sebenarnya. Karena pada masa setelahnya itu batu tersebut ditutupi. Ya, ditutupi oleh perak, dikurung dalam seperti sangkar gitu supaya tidak tidak dicium-cium gitulah. Nah, dari sudut bahasa al-maqam itu artinya tempat pijakan. Tempat pijakan ya, artinya berarti bangunan yang dibangun Ka'bah itu ada batu kecil yang dibawa oleh Ismail saat itu. Nabi Ismail kan bantu ya, kemudian naruh batu itu untuk sebagai pijakan Nabi Ibrahim menempatkan batu melengkapi bongkahan-bongkahan yang untuk membangun Ka'bah di tingkat yang lebih atas gitu. Jadi itu semakin tinggi kan berarti batunya juga semakin tinggi ya. Jadi bangunan sebenarnya makom Ibrahim sendiri ya kecil ya. Karena di situ ada semacam tapak kaki dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat, saya ingin menunjukkan di sampean ya, yang dimaksud dengan makom Ibrahim itu ini loh. Jadi kalau di Mekah ya, nah inilah, yang ini yang makom Ibrahim itu ya, yang itu di dalamnya itu kita memang kalau pas haji juga disunahkan untuk sholat 2 rakaat di sekitar situ ya. Jadi itu makom Ibrahim itu bisa kelihatan ya. Oke, jadi apa makom Ibrahim itu tadi saya sebutkan bahwa makom Ibrahim adalah tempat pijakan batu di mana dulu
Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail merenovasi atau memugar kembali. Konon pada saat banjir besar itu hanya menyisakan pondasinya saja dari Ka'bah itu. Dari Ka'bah itu ya. Oke. Nah, kalau dari lihat posisinya, kalau dilihat dari posisinya, nah ini posisinya itu ini makam Ibrahim, di sini Ka'bahnya ini ya. Ya, ini Ka'bahnya itu di sini nih. Jadi ini pintu Ka'bahnya, di sini makam Ibrahim di sini. Jadi bukan kok tempat kuburan Nabi Ibrahim, tetapi tempat di mana dulu Nabi Ibrahim pijakan. Dulunya ini tuh nempel di dinding Ka'bah sini, tapi di masa Umar bin Khattab dijauhkan agak sedikit. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Nah, sehingga komplek Masjidil Haram, kalau kita lihat komplek Masjidil Haram itu kan besar ya. Komplek Masjidil Haram itu kan sekarang apalagi itu kan besar sekali, meliputi sekian apa ya, besar sekali lah. Karena semakin hari kan semakin diperluas ya. Kalau dulu Masjidil Haram itu hanya apa ya, sekedar Ka'bah yang ada di tengah gitu aja, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi kalau kita lihat di sejarah Ka'bah dari masa ke masa itu ya, Ka'bah dari masa ke masa itu akan kelihatan betul bahwa dulunya itu ya tidak ada apa-apa. Dulunya itu kayak hanya semacam apa, bumi tandus yang tidak ada apa-apa. Gitu. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Bahkan hanya sebuah bangunan di tengah gurun tandus gitu aja. Ya, ada banyak hal yang bisa kita saksikan, tapi sekilas itu ya kayak gini. Nanti kita lihat coba. Jadi dia memang benar-benar, kalau sekarang kan memang pusat apa ya, pusat penyembahan. Tapi kalau dulu itu ya hanya, nah seperti ini, coba saya ingin bagikan juga dari masa ke masa, sekilas itu kan seperti ini ya. Jadi dulu ya hanya sebuah bangunan ini, bangunan kecil di tanah lapang seperti ini. Kalau ada orang berkunjung ya bikin tenda-tenda seperti ini, tidak ada apa-apa ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau di masa ini kan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, bahkan sebelum Nabi Musa ini kan. Artinya masa-masa Nabi setelah Nabi Ibrahim. Kita bisa bayangkan di masa Nabi Ibrahim seperti apa. Kan itu ya. Jadi membangun Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail. Dan itu pun bukan membangun dari awal, karena sejarahnya kalau, nah ini. Jadi hanya Ka'bah itu seperti ini aja. Batu-batu yang ditata seperti ini aja. Nah, ini sudah mulai ada orang penduduk yang ketika itu mulai dari Nabi Ibrahim itu. Kan? Jadi hanya semacam ini aja, tidak ada istimewa. Waktu itu juga, nah ini, kemudian sudah mulai ini. Ya. Ini cikal bakal semakin terkenal, Karena Arab waktu itu ya bukan apa-apa dan tidak ada yang mau tinggal di sana, karena jangankan ini. Nah, ini mulai pada saat masa kelahirannya Nabi Muhammad ini, yang pasukan pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah itu ya. Nah, seterusnya kemudian mulailah Nabi Muhammad lahir di dunia, sebulan itu mulai ada dikasih penutup dan lain sebagainya.
Mulai ada seperti ini, tambahan-tambahan seperti ini. Nah, ini sudah mulai di masa kekhalifahan ya. Ini ada tahun 1700 saja cuma masih begini. Tahun 1800 baru sudah mulai begini. Dan seterusnya ya. Nah, masih sesederhana ini dulu. Masih di gunung-gunung. Nah, ini sudah mulai. Nah, komplek Masjidil Haram yang dimaksud ini sudah mulai. Ini masjid kita. Masjidil Haram sudah mulai. Kotak di luar inilah Masjidil Haram itu ya. Nah, Ka'bah itu yang tengah ini. Jadi kompleknya itu sekarang makin besar, makin besar, makin besar. Ya. Wa man dakhalahu kana aminan. Nah, sekarang kita bahas ya, sudah. Ini tentang bangunannya. Lalu kita sekarang bahas tentang ini yang lebih urgen. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi barang siapa yang mampu, itu bagi Allah ada mewajibkan manusia masuk dalam rukun Islam yang kelima untuk haji. Ada untuk haji ke Baitullah. Hajinya ke Baitullah lah ya, jangan ke Irak, jangan ke apalagi ke Vietnam, jangan. Hajinya kemana? Ke Mekah. Dulu ada aliran Islam yang hajinya nggak ke Mekah, tapi ke Sulawesi, Gunung Bawakaraeng. Hajinya tetap ke Mekah. Rukun haji itu tidak bisa diganti baik waktu maupun tempat ya. Dan tapi di sini satu-satunya rukun Islam yang mensyaratkan manistato'a bagi yang mampu hanya haji. Artinya dari 5 rukun itu semuanya tanpa syarat ya, harus dilakukan. Harus dilakukan. Siapapun, tidak ada kalimat bagi yang mampu, tidak ada. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, itu tidak ada. Bagi yang mampu itu tidak ada. Semuanya dianggap mampu ketika sudah balik. Ya, ketika sudah balik, ketika berakal, kan gitu. Ketika berakal, ketika sudah balik. Bahkan orang sakit pun dianggap mampu. Kenapa? Karena dia harus mengganti, toh. Itu. Nah, tetapi haji enggak. Haji itu hanya manistato'a, bagi yang mampu. Artinya kalau tidak mampu ya tidak wajib mengganti dan dia tidak dikenai dosa atau beban apa-apa. Nah, sekarang ilaihi sabila, berarti yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Di masa Nabi Muhammad SAW, perjalanan ke sana itu berat dulu ya. Berat sekali. Berat kenapa? Karena jarak. Jangankan dari Indonesia, jangankan dari negara lain. Jarak dari Madinah ke Mekah aja saat itu, waduh, apa ya, sangat jauh dan harus melalui gurun yang sangat berbahaya. Tidak saja dari sisi biaya, kemudian stamina, tetapi juga dari sisi keamanan. Keamanan. Baik keamanan melawan alam yang sangat ganas, juga keamanan melalui perompak-perompak kabilah-kabilah Arab. Yang perompak kan banyak juga itu. Belum lagi keamanan melalui binatang-binatang buas, seperti singa dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar haji di masa lalu, jangankan yang 1000 tahun yang lalu, yang baru misalnya ratusan tahun yang lalu itu aja orang haji ke Mekah itu kan naik kapal ya, naik kapal. Katanya untuk PP kapal itu 9 bulan. Jadi 4 bulan berangkat, 4 bulan pulang. Nah, bisa dibayangkan. Jadi orang berangkat haji di masa lalu itu benar-benar sudah wis pamit mati lah, dan memang kebanyakan mati, nah, meninggal di sana itu ya, kebanyakan meninggal di sana. Nah, sehingga manistato'a ini benar-benar bagi yang mampu secara fisik, mental dan sebagainya, tidak hanya secara uang itu, tapi secara segalanya wis. Gitu. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana gambar-gambar orang haji di masa lalu itu, waduh, itu benar-benar nggak bisa bayangkan. Karena begitu dia masuk kapal itu kan
Kalau nanti meninggal kan nggak disimpan di kapal tuh, kan dibuang di laut tuh, dibuang di laut. Jadi coba ini saya tunjukkan beberapa gambar ya, betapa haji di masa lalu itu penuh perjuangan nih. Nah sekarang kan orang haji malah nyari yang plus-plus yang enak. Nih coba lihat ini ya. Zaman lihat gambar orang haji kayak gini misalnya ini. Naik secara di masa kolonial aja, di masa kolonial Belanda. Naik kapal kayak gini loh. Oh, berdesak-desaan seperti ini. Nah, ya kan? Jadi bagaimana apa haji saat itu benar-benar perjuangan betul. Orang haji seperti orang mau berangkat. Sama lihatlah nanti googling sendiri bagaimana haji di masa lalu itu. Betapa misalnya kayak di dalam kapal kayak gini nih. Nah, misalnya nih dari naik kapal ini. Ini nah kayak gini. Bayangkan. Wih, oh bro, oh nah kayak gini nih. Orang haji di masa lalu ini. Ya pakaiannya ya kayak pakaian orang mau dengan sarung, dengan gitu aja kan. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan naik kapal seperti ini. Oh, ini nanti selama 4 bulan 4 bulan pulang. 1 bulan saya 5-6 jam aja udah, aduh, gitu ini mau tajak ke Kalimantan katanya tajak naik kapal berapa jam? Aduh, gitu kan? Ini pas pendaftaran ini. Nah pendaftaran ini juga kalau bilang manis tato A itu benar-benar saat itu orang-orang kaya ya, orang-orang kaya yang kalau mampu secara ya para juragan lalu di sini coba. Nah ini pada saat dia sudah mulai berbaju ikhram toh, sudah mau nyampe di pelabuhan sana itu. Nah, tahun 64 aja masih begini, berarti kakek-kakek saya dulu nah ini sudah mulai masuk naik pesawat ya. Nah, maka manis tato A itu setidaknya ada tiga kemampuan. Mampu secara finansial, mampu secara spiritual, mampu secara sosial, dan mampu secara psikal. Artinya ketika dia mampu secara finansial, tapi secara spiritual tidak mampu, ya tidak bisa. Wong dia orang kafir misalnya, atau dia tidak kafir tapi dia tidak begitu. Kemudian juga mampu secara ritual ya. Artinya apa? Islam itu ada urutannya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah zakat. Dia belum mampu untuk wajib haji. Tidak boleh. Ujuk-ujuk mak haji, walau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Itu tidak mampu, meskipun dia kaya raya secara finansial mampu. Demikian pula dia mampu secara sosial, dia mampu secara spiritual, rajin sholatnya apa, tapi dia mau berangkat, pelitnya setengah mati. Ada orang mau mati karena kelaparan di sampingnya, di tetangganya, dia nggak bantu, ya nggak mampu secara spiritual dia. Itulah, itu nggak akan diterima hajinya. Jadi ya kalau dia berangkat haji sambil mengabaikan orang terdekat, baik dekat dari sisi tetangga maupun keluarganya, kelaparan, sakit, nggak bisa berobat, ya nggak ada tuh loh. Nah, sehingga kemudian mampu tentu secara itu tadi secara sosial. Jadi mampu tidak hanya secara finansial asal duitnya banyak bisa nabung kemudian boleh berangkat, enggak ya, istata'a itu adalah mampu secara holistik. Makanya di situ haji itu tidak hanya tentang bagaimana sah karena syarat rukun sudah dipenuhi, tetapi juga makbul atau enggak. Banyak orang yang sholat, puasa, zakat, dan juga haji memang sah syarat rukunnya, tapi enggak makbul, enggak mabrur, enggak diterima. Ya karena itu tadi banyak hal yang harus diperhatikan.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar, Allah itu maha kaya, tidak butuh manusia. Maha kaya atas seluruh alam, tidak butuh manusia. Karena itu kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Baik dalam syahadat, baik dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, maupun dalam haji. Ya, makanya jangan kemudian karena sudah haji lalu sok-sokan malah minta dihormati. Haji itu malah justru harusnya proses stempel egalitar. Apa? Didudukkan secara total di sana bahwa tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semua sama di mata Allah. Maka harusnya setelah haji itu benar-benar menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, bukan malah mendongakkan dagu, marah karena nggak dipanggil haji. Waduh, keliru ya. Jadi orang berangkat pulang dari haji itu harusnya menjadi orang yang sangat tawadhu, begitu. Karena Allah Maha Kaya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Nggak ngantuk toh? Udah siang ini, udah mau berangkat di Bali ini sudah jam 7 ini. Apalagi sekarang sholatnya itu anu banget apa? Maju banget ini. Maju banget. Hampir 1 jam dari biasanya. Ya di sini jam segini matahari sudah tinggi sekali. Ada yang mau disampaikan? Ya, izin Gus. Kaitan dengan manis tato alaihi sabila itu Gus. Ini kan benar-benar nggak mampu. Ya. Nah, sekarang kondisi keadaan benar-benar nggak mampu, tapi ada bank yang menyediakan talangan. Mohon penjelasan. Haji itu enggak boleh hutang itu ya. Enggak boleh haji hutang itu. Gimana haji hutang? Haji itu enggak boleh hutang. Namanya mampu itu ya mampu secara pribadi, mandiri. Dan kalau tidak mampu, Anda tidak akan dituntut apa-apa. Jadi enggak boleh haji memaksakan diri, itu enggak bisa. Sambian tidak haji tetap masuk surga kalau semua syariat yang tidak mensyaratkan ekonomi tadi sampean jalankan, sudah. Jadi jangan memaksakan diri seolah-olah kalau nggak haji nanti nggak masuk surga, nggak ada begitu ya. Makanya jangan sampai apalagi menabrak-nabrak riba ya untuk sekedar haji. Nah, boleh melaksanakan satu hukum syariat lalu sambil melanggar hukum syariat yang lain. Jadi monggo kita santai saja. Jadi Allah memberikan excuse dengan kalimat manis tato'a itu benar-benar kalau tidak mampu tidak apa-apa. Karena sejak dulu ya Nabi menyadari betul bahwa perjalanan ke sana itu tidak hanya sekedar ingin, tidak hanya sekedar mau, tapi juga harus mampu. Dan mampu itu seperti yang saya terangkan tadi ya. Ada lagi? Gus. Untuk kemampuan finansial membuat rumah atau haji yang didulukan, Gus. Gimana? Mengenai kemampuan finansial, itu kan ada kebutuhan-kebutuhan. Jadi ada mungkin kebutuhan rumah ya yang mungkin cukup besar. Itu didahulukan yang mana, Gus? Ya, kalau kita bicara kebutuhan, itu memang ada kebutuhan, apakah kebutuhan ala Abraham Maslow, piramida kebutuhan yang orang barat itu, apakah kebutuhan ala Ibrahim Rasul, gitu. Kalau Abraham Maslow ya makin tinggi kebutuhannya yang enggak aja tuh makin butuh ya. Orang-orang kayak misalnya David Beckham, orang-orang kayak Spice Girl apa gitu kan, ya beli baju harus yang harga 1 M, kebutuhan buat dia. Nah, maka kita harus menata kebutuhan kita. Memprioritaskan yang mana, kebutuhan itu beda setiap orang sehingga kita harus menstandarkan diri dengan kebutuhan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ya, prioritas kalau sudah di luar kebutuhan ya harusnya kita mampu gitu ya.
Nah, kebutuhan perjuangan juga begitu. Orang-orang kayak kami beginilah, kemudian kebutuhan perjuangan juga kadang nggak habis-habis ya. Kita punya ini mau berangkat, ternyata ada anak yatim yang perlu dibiayai. Kita mau berangkat ini, ternyata jembatan di desa kita jebol, sehingga kalau nggak dibangun, nanti petani kehilangan kesempatan ini. Kita mau berangkat, ternyata tangga kita ada yang sakit butuh berobat. Kadang yang nggak habis-habis ya, gimana lagi? Dan bisa jadi itu adalah haji yang justru lebih makbul. Bukan untuk kebutuhan pribadi loh ya. Kalau kebutuhan pribadi itu nanti tidak habis-habis sih standar kebutuhan. Terus Bun. Ini. Canggih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba badal hasdin wa najina syusyad. Rabbana wa la tajalna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatan. Rabbana wa nafaktibna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana ij'alna muslimina laka wa mudhiratan wa tawassalna fil gharin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa sabila. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.